Aku tidak peduli siapapun yang menghalangi jalan untuk menjadi raja. Aku singkirkan, termasuk angkat. Dia bilang ada penyusup masuk ruangan kita diajak. Akan kuperiksa. Bisa jadi mata-mata itu adalah Kang Boy itu sendiri. Karena tidak ada orang lain di ruangan ini selain dia. Kalau begitu, hamba mohon diri. Tunggu. Kamu pun harus diperiksa pada suara. Periksa dia, prajurit. Bukankah kamu sudah mati di Kunti? Akan kubalas semua perbuatanmu padaku. Aku tidak bisa tenang sebelum nyawamu tercabut. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ini semuanya mimpi. Tidak mungkin. Nikunti sudah tewas. Anamba! Tuhan, Cepat pastikan peti mayat Nikunti masih baik-baik saja. Nikunti masih terbaring di peti. Apa yang harus hamba lakukan, Tuhan? Bakar mayat Nikunti. Jangan sampai ada satupun organ yang tersisa. Apa tidak sebaiknya mayat Nikunti dikuburkan saja, Tuhan? Tidak! Bakar, Anamba! Baik, Tuhan. Sekarang kalian siapkan kayu yang banyak di hutan ini. Besok kita akan bakar perempuan ini. Baik, Gusti. Bibi, apa Bibi tahu kalau pada suara itu adalah Kenaro? Bibi, tolong jawab pertanyaanku, Bi. Aku mohon, Bi. Apa Bibi tahu kalau pada suara itu adalah Kenaro? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menceritakannya? Tapi mungkin ini saatnya untuk Kenedes tahu bahwa kekasihnya masih hidup. Bi, sebenarnya Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Maafkan hamba, Kanjeng Ayu. Hamba bukan bermaksud lancang. Akan tetapi, Kanjeng Ayu telah terjebak oleh cinta masa lalu Kanjeng. Hamba adalah Badeswara, bukan Ken Arok, kekasih masa lalu Kanjeng Ayu. Jadi hamba harap Kanjeng Ayu tidak terus berpikir bahwa hamba adalah dia. Kami tidaklah sama. suara. Suara. Bibi. Ayo. Ayo keluar dari kamarku. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan Badeswara. Ke bawah coba.
tahu sesuatu. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap Badeswara? Mengapa wajah dia terlihat sangat pucat sekali? Apa dia sedang sakit? Itu karena Badeswara meminum racun di kamar Kanjeng Tunggal-Ametung, Kanjeng Ayu. Sepertinya ada yang mencoba menjebak Kanjeng Ayu dengan cara menaruh racun di kamar Kanjeng Tunggal-Ametung. Dan demi menyelamatkan Kanjeng Ayu, Badeswara rela meminum racun itu tanpa memikirkan nyawanya sendiri, Kanjeng Ayu. Tidak ada orang yang rela mengorbankan nyawanya selain aku. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Apakah Badeswara Ken Arok atau bukan? Kemana Ken Dedes? Apa jangan-jangan dia kabur? Jika dia melanggar janji, pastikan dia akan mati di tanganku. Prajurit! Panggil Ken Dedes. Jika dia menolak, bilang, ini adalah perintahku. Aku ingin dia ada di sampingku. Cepat! Sendiko Kanjeng. Apa? Kanjeng Ayu Ken Dedes menghilang dan sampai sekarang belum bisa ditemukan. Kalian cari sekali lagi. Cari sampai sudut istana. Tanya siapapun yang melintas dan masuk istana malam ini. Sendiko Kanjeng. Jangan-jangan Tapi kenapa dia tidak mau menemuiku? Kanjeng Ayu Ken Dedes. Sedang apa di sini? Baiklah, kita kembali ke istana. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Dan kaulah ratuku. Apa? Badeswara pun tidak ada di kamar seperti di Ajeng.
Saya curiga kalau Bareswara adalah Ken Arok. Dan saat ini, kemungkinan mereka sedang bertemu. Prajurit! Punten dalam sayu Kanjeng. Kumpulkan pasukan. Kita bunuh Bareswara atau Ken Arok atau siapapun. Cepat! Sendiko Kanjeng. Ternyata perasaanku selama ini benar. Bareswara adalah Ken Arok. Saat ini, aku tidak tahu harus senang atau sedih. Setelah tahu kalau kamu adalah Ken Arok. Maafkan aku, Kendedes. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Lagi pula, aku tidak akan selamanya menjadi prajurit di Tumapel. Ini hanya sementara. Gawat, ada yang mendekat. Aku harus pergi. Sekali lagi, aku minta maaf, Kendedes. Kendedes, nanti aku akan jelaskan semuanya padamu. Ken Arok. Ken Arok, tunggu. Kamu harus jelaskan semuanya kepadaku, Ken Arok. Semua. Cepat! Kang Mas. Kendedes, ternyata kamu di sini. Dan kamu Bareswara. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Atau aku panggil kamu Ken Arok. Prajurit, bunuh Ken Arok. Prajurit, tangkap Ken Arok. Sini Gusti. Bobo, Wiro, Ken Arok, penyamaran kamu sudah terbongkar. Lebih baik kita pergi dari sini. Ayo. tidak Bobo. Aku tidak bisa membiarkan Kendedes dalam bahaya. Kalau kamu tetap pergi ke sana, itu sama saja mengantarkan nyawa kamu sendiri. Bobo tidak perlu khawatir. Kanjeng Tunggulametung belum melihat wajahku. Apapun aku korbankan, termasuk nyawaku, untuk melindungi Kendedes. Maafkan aku, Bobo. Tapi Ken Arok, Ken Arok, kurang ajar kamu diajak. Berani sekali kamu kabur dariku dan menemukan aku. Kanjeng, tolong jangan sakiti Kanjeng Ayu Kendedes. Dia tidak bersalah. Akulah yang salah. Dan aku bukan orang yang Kanjeng maksud. Kurang ajar!
Tolong Kang Mas percaya kepadaku. Kang Mas, aku dulu pernah dekat dengan Ken Arok. Aku tahu persis Ken Arok itu seperti apa. Dan dia itu benar-benar bukan Ken Arok. Ken Arok tidak seperti dia, Kang Mas. Kalau memang dia bukan Ken Arok, coba kamu buktikan Ken Dedes. Tampar dia. Biung tahu, kamu tidak akan pernah tega menyakiti Ken Arok. Sekarang tampar dia, Ajeng. Cepat! Ayo. Ayo, tampar Ken Arok sekarang. Bagus, Ajeng. Sekarang aku percaya bahwa Badeswara bukanlah Ken Arok. Karena tidak mungkin kamu akan menyakiti Ken Arok. Iya, Kang Mas. Kenapa aku menamar Ken Arok? Kenapa aku menamar Ken Arok? Ken Dedes, jangan kamu terus menyakiti dirimu sendiri, Ken Dedes. Bisa bahaya. Aku tidak mau kau Tunggul Ametung semakin curiga kalau Badeswara itu adalah sebenarnya Ken Arok. Jadi tolong hentikan. Bibi tahu kalau Badeswara itu adalah Ken Arok. Padahal tangan kamu yang terluka, tapi hatiku yang begitu sakit melihatnya, Ken Dedes. Tatapanmu kepada Kanjeng Ayu Ken Dedes bukan seperti tatapan prajurit ke Kanjeng Ayunya, melainkan seperti tatapan sesama kekasih. Atau jangan-jangan kamu memang benar, kamu adalah Ken Arok. Aku bukanlah Ken Arok. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Kedekatanku dengan Kanjeng Ayu Ken Dedes semata-mata hanya untuk melindunginya, yang sudah menjadi tugasku. Lagi pula, aku sama sekali tidak tertarik dengan Kanjeng Ayu Ken Dedes. Baguslah kalau begitu. Kau memang sahabatku dan kesatria sejati Badeswara. Kamu bisa membedakan antara tugas dan perasaan. Tapi kalau memang benar kamu adalah Ken Arok, aku mungkin pasti membunuhmu. Karena aku pun diam-diam suka kepada Kanjeng Ayu Ken Dedes. Siapa kamu? Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Aku pun diam-diam suka kepada Kanjeng Ayu Ken Dedes.
Maaf, Kanjeng Tunggul Ametung memanggil untuk membakar jasad Ki Kunti. Kurang ajar. Petit pergi menjauh. Tuan, peti mati ini kudu keluar dari Sabaro sebelum hamba sempat membakarnya, Tuan. Apa? Dasar tidak berguna. Melakukan itu saja tidak becus. Kamu terus kejar peti itu. Aku akan menghadangnya di seberang Sabaro. Sekarang kita kejar peti itu. Jangan sampai biarkan dia menjauh dari wilayah Nusa Barong. Ayo sekarang, cepat! Lihat! Percepat langkah kalian. Petini Kunti kabur dari Nusa Barong. Ayo, cepat! Para warga, cepat! Itu pintu dan jendela. Ada serangan kelelawar. Ya, peti itu mulai layak. Ayo kita masuk semua ke rumah. Ayo. Mayat itu telah disinari oleh sinar purnama. Sinar purnama. Ini gawat. Dia bisa akan semakin kuat dan tidak terkendali. Kita harus cepat membakar peti mati itu. Siapa kamu? Aku mungkin pernah mati, Kanjeng. Tapi aku tidak akan pernah rela sebelum aku membunuh
Karena Kanjeng sudah menjebak hamba dan Kanjeng Adipati Arya. Dan Kanjeng juga tega membunuhku yang setia kepada Kanjeng. Terlebih lagi Kanjeng juga menyakiti Kanjeng Adipati Arya. Aku tahu kau marah. Karena sekarang kamu tidak punya kekuasaan lagi. Tapi kamu jangan khawatir. Romo telah kubunuh. Dan sekarang kamu bisa menjadi abdiku. Dan dia akan menjadikanmu seorang raja. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Jangan bersuara. Kita biarkan saja terjadi. Kita seharusnya mendukung Nikunti yang akan membunuh Kanjeng Tunggulametung. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk membunuh Kanjeng Tunggulametung, Badeswara. Di tangan kanan kiri ada bunga kamboja. Di tangan kiri ada kelelawar. Sekarang kamu pilih Tunggul Agung. Kamu mau mati dengan cara yang mana? Sekarang Badeswara, Nikunti Sakti Mandraguna hanya pada malam hari. Jika pagi menjelang, matanya melemah. Bahkan jika terkena matahari sedikit pun, dia akan terbakar, Badeswara. Istriku melawat lukaku dengan penuh kasih sayang, membuat rasa sakit ini tiba-tiba menghilang. Bersuara, Kebo Ijo. Jika kalian mencari seorang istri, carilah seperti dia Jengken Dedes. Dia cantik, baik, dan dia akan menjadikanmu seorang raja. Maaf Kanjeng, hamba mohon diri. Hamba akan berjaga-jaga di luar. Tidak, kamu berjaga di sini Badeswara. Biar Kebo Ijo yang berjaga di luar. Sindiko Kanjeng. Sekali. Kenapa Nikunti malah menyerang Kang Mas?
Apa jangan-jangan Kang Mas yang telah membunuh Romo? Jaga bicara mulai. Nikunti diserang oleh mata-mata Kediri. Dan dia sudah dipengaruhi oleh mata-mata Kediri. Sebab itu dia membenci kita. Baiklah, aku akan bertemu dengan Nikunti untuk menanyakan siapa yang membunuh Romo. Apakah prajurit Kediri atau Kang Mas? Ternyata Nikunti bangkit kembali dengan kekuatan yang besar. Aku harus segera menemui Nikunti. Aku mohon Bopo, bantu aku. Aku sudah mencari Nikunti tapi tidak ketemu. Tidak. Jangan mencari masalah, Uma. Bopo tidak akan membantu kamu kalau hanya untuk mencari Nikunti. Iya, Mbak Yu. Nikunti yang sekarang sudah menakutkan. Aku saja takut. Bisa-bisa kita yang tertangkap. Kita bisa memanfaatkan Nikunti untuk melawan Kanjeng Tunggul Ametung. Karena Nikunti yang sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Dia jauh lebih hebat. Dan kalau kita bisa bekerja sama dengannya, kita bisa dengan mudah melawan Kanjeng Tunggul Ametung. Bagaimana? Kalau untuk melawan aku Tunggul Ametung, Bopo siap membantu. Bopo sudah menemukan di mana Nikunti. Sekarang Nikunti ada di dalam goa. Ayo, kita kesini sekarang. Tidak, biar aku saja di sana. Uma. Ayo kita susul. Nikunti! Nikunti! Berani-beraninya kamu mengacau di tempatku. Nikunti, aku tidak ingin mengganggumu. Aku ingin mengajak bekerja sama denganmu untuk membantuku membunuh Ken Dedes. Aku tidak ada urusan dengan Ken Dedes. Sasaranku adalah Tunggul Ametung, bukan Ken Dedes. Kalau begitu, aku akan membantumu membunuh Kanjeng Tunggul Ametung. Tapi kamu harus membantuku. Sampai nih aneh loh. Kenapa sampean jadi marah-marah sama aku? Aku datang ke sini mau ngajak sampean bergabung karo aku. Sampean ingat? Aku punya musuh yang sama karo sampean. Kanjeng Semprul Tunggul Ametung. Jangan coba-coba merayuku.
atau kamu akan mati. Umang, kalau saja Bopo tahu, kamu menemui Nenek Kunti untuk kerjasama untuk membunuh Ken Dedes, Bopo tidak akan membantu kamu. Aku tidak peduli dengan larangan Bopo. Ini satu-satunya kesempatanku untuk membunuh Ken Dedes dengan sepenuhnya. Dan aku tidak akan menyerah sampai Nyi Kunti bekerja sama denganku. Umang! Wewe gombel, dikelanin setan, perawan nampong, melu wong bae, perawan ayu, pasti melu aku. Nyi Kunti. Mana? Nyi Kunti. Jangan-jangan iki Nyi Kunti loh kelelawar. Kelelawar. Sampai Nyi Kunti yo. Dasar kelelawar semprol. Main kencing di mukaku. Nggak punya totok romo. Emang mukaku ini jamban apa? Jangan buat keributan Kibaran. Atau kamu akan kubunuh. Aku cuma mau tanya sama sampean. Kita kapan menyerang Kanjeng Semprol? Kita akan menyerang nanti. Kita tunggu sampai gelap. Sekarang aja yuk. Soalnya aku ndak ada sabar pengen meluk perawan cahyoku Ken Dedes. Dasar pikiran kotor. Kalau kita menyerang siang hari, itu sama saja aku bunuh diri. Karena kekuatanku melemah. Tapi kalau malam hari, aku tak terkalahkan. Wes, aku melu wae. Cepat nyalakan kembali obor itu. Jangan sampai istana ini gelap. Kenapa di istana banyak sekali kelelawar? Kelelawar. Prajurit, cepat beritahu hal ini kepada Kanjeng Tunggal Metung. Baik. Kang Mas. Wangi apa ini? Mengapa wanginya seperti wangi bunga Kamboja? Dia aja. Kang Mas. Awas Kang Mas. Mengapa ada bau bunga Kamboja di aja? Nyi Kunti sudah datang. Sebaiknya kita bersiap-siap. Dasar perempuan bodoh. Untuk apa
Sudah jelas dia menyakiti kamu. Gadis, aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Tidak perlu. Aku sudah mendengarkan semuanya. Penantianku